Pronomi personalis soggetto, kata ganti orang sebagai subjek dalam bahasa Italia. Ciao ragazzi, di video kali ini kita akan bahas tentang kata ganti orang sebagai subjek dalam bahasa Italia. Kita akan menjelaskannya secara terperinci satu persatu sampai kalian paham. Karena tujuan saya adalah kalian bisa mendapat pengetahuan tentang bahasa Italia dan bisa menjadi orang yang bisa menggunakan bahasa Italia yang handal. Jadi teman-teman, jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu. Ya, kalau di Facebook ikuti. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya saya makin semangat juga memberikan informasi-informasi penting, edukasi-edukasi penting tentang bahasa Italia. Oke, jangan sampai kalian skip video ini karena nanti kalian salah paham ya. Karena selama ini mungkin kalian pernah nonton di video-video saya yang di YouTube itu yang ini, yang abal-abalan itu. Tapi kali ini kita akan bahas secara terperinci sampai kalian paham. Ya, di video ini kita memang benar-benar fokus di penggunaan atau kata ganti orang dalam bahasa Italia dan bagaimana menggunakannya dengan baik, jangan sampai salah. Oke, mari kita mulai kawan-kawan. Saya dalam bahasa Italianya io. Kamu atau Anda dalam bahasa Italianya itu tu atau lei. Nanti kita akan jelas, kita akan bahas kapan digunakan lei, kapan gunakan tu. Lalu dia laki-laki dalam bahasa Italianya itu lui, elli, atau esso. Untuk dia perempuan dalam bahasa Italia itu lei, ella, essa. Kemudian kami atau kita dalam bahasa Italianya itu noi. Kalian dalam bahasa Italia itu voi. Mereka dalam bahasa Italia itu loro, esse, essi. Nah, kapan digunakan kok banyak ya teman-teman? Pasti kalian bingung kok kapan digunakan loro, esse, essi, kapan? Kita akan jelaskan selanjutnya. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dari tu dan lei. Tu dan lei tadi kita bilang artinya kamu. Kapan kita bisa gunakan tu dan kapan kita bisa menggunakan lei? Tu itu adalah bahasa sehari-hari yang menunjukkan kamu. Sementara lei adalah bahasa formalnya yang menunjukkan Anda. Ya, dalam bahasa Indonesianya itu Anda. Kemudian kita lanjut. Tadi kita bilang lei, ella, essa. Ya, untuk menunjukkan dia perempuan. Lei itu adalah bahasa sehari-hari yang artinya dia perempuan. Ya, sama semua artinya emang. Tapi kapan digunakannya? Ella itu bahasa formal yang artinya dia perempuan. Kalau kita ya bertemu dengan orang yang belum dikenal atau ke orang yang seorang pejabat perempuan, kita gunakan ella. Nah, kalau essa kapan digunakannya? Essa digunakan hanya untuk benda feminim dengan hewan-hewan atau binatang feminim. Nah, kalian pasti bingung ini. Mana ada benda kok feminim? Ya, dalam bahasa Italia, nama benda itu bisa dikategori sebagai benda feminim dengan benda maskulin. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kita akan bahas tentang nama benda feminim dengan maskulin. Selanjutnya, kita sudah sampai di lui, elli, dan esso. Dia laki-laki. Dia laki-laki ya, itu tadi lui, elli, dan esso. Kapan kita bisa gunakan lui? Lui itu adalah bahasa sehari-hari. Elli bahasa formal ya, ketika kita bertemu dengan orang yang pertama kali kita ketemu ataukah kita bertemu dengan seorang pejabat atau orang yang lebih besar, lebih tua dari kita gunakan elli. Tapi kalau untuk binatang dan untuk benda maskulin kita gunakan esso. Ya, terus kalau noi dengan voi tadi tidak ada masalah ya, karena tidak ada penambahan di sana, bukan lebih dari satu, hanya unik mereka. Noi, voi dengan io itu unik. Kemudian loro, mereka tadi kita bilangnya loro,
esse, essi. Kapan kita bisa gunakan loro? Kapan kita bisa gunakan esse dan essi? Loro itu bahasa sehari-hari dan bisa digunakan untuk benda-benda, entah benda maskulin, feminim, bisa juga digunakan untuk binatang, ya untuk manusia juga bahasa formal ya. Lalu essi dengan esse kapan digunakannya? Esse digunakannya itu adalah bahasa formal dan digunakan untuk menunjukkan mereka perempuan. Misalnya ada kelompokan, ada dua orang perempuan ya kita panggil esse ya, formal ya, secara formal esse. Tapi bagaimana kalau ini dua-duanya laki-laki? Kita gunakan essi. Ya, dua-duanya laki-laki kita gunakan essi. Nah, bagaimana kalau campuran, ada laki-laki, ada perempuan, dua orang, satu laki-laki, satu perempuan? Kita gunakan essi juga, ya, sebagai bahasa formal. Itulah kata ganti orang sebagai subjek dalam bahasa Itali. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, grazie, ciao ciao.